براءة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Teman-teman sahabat YouTube dimanapun berada, pada kesempatan kali ini ya, saya ingin sharing-sharing kepada teman-teman semuanya. Adalah satu hal yang menjadi dasar saya menyampaikan ini adalah perintah Nabi yang mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan ya sesuatu yang kau dapat dariku walaupun hanya satu ayat ya. Ini kita akan belajar ya, berkenaan dengan Islam kita teman-teman, bahwa kita saat ini ya di dalam memeluk agama Islam, menjalankan agama Islam, syariat-syariat agama Islam, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya adalah dalam rangka untuk taat sepenuhnya kepada Allah ya, agar kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah SWT. Teman-teman sekalian, ada banyak hal yang mesti kita perbaiki, kita luruskan lagi ya terkait dengan keislaman kita, dan ini memang diperintah oleh Allah SWT agar kita senantiasa untuk terus belajar ya. Kalimat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, beliau mengatakan ikra ya, dengan banyak membaca ya, dengan banyak membaca maka kita akan banyak mengetahui, karena ini juga satu karunia Allah, kita diberikan kemampuan untuk membaca. Nah, membaca dalam arti tidak hanya sekedar membaca tulisan, namun lebih kepada membaca alam semesta ini ya. Semua ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat yang terpampang di muka bumi ini yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan. Allah telah memberikan kita banyak modal, banyak bekal ya. Salah satunya adalah Allah memberikan kita beberapa indera yang bisa kita manfaatkan untuk sarana kita belajar ya. Ada indera mata untuk melihat, kita bisa melihat berbagai macam kebesaran Allah ada di depan kita. Kita tahu sesuatu yang benar, mana yang salah, itu bisa dilihat dengan mata. Kita punya indera pendengaran, ini juga karunia Allah, karena dengan mendengar kita banyak menerima informasi. Kita tahu juga mana yang baik, mana yang tidak baik dari apa yang bisa kita dengar, apa yang kita dapatkan dari informasi yang masuk ke dalamnya. Kita punya hati, kita bisa memahami dari berbagai macam yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan. Hati ini dalam rangka apa teman-teman? Dalam rangka untuk memahami apakah yang kita lihat, apakah yang kita dengar, apakah yang kita saksikan itu benar atau tidak. Tentu semuanya bisa kita gali, bisa kita respon, bisa kita simpulkan bahwa mana yang salah, mana yang benar. Allah juga ngasih kita mungkin intuisi ya. Jadi kalau hati digabung dengan intuisi, ini menjadikan kita bisa menggali teman-teman ya.
bisa menggali, bisa meresapi, bahkan bisa memahami. Dari sini pula kita juga dikaruniakan yang namanya akal. Ya. Akal ini bisa kita jadikan landasan kita berpikir sehingga kita mampu mencerna segala sesuatu yang kita terima, baik itu bentuk informasi maupun ya bentuk-bentuk perintah maupun larangan yang kita terima di dalam Islam. Oleh karena itu, dengan bekal ini Allah menyampaikan, ya, dengan bekal yang Allah berikan berupa panca indera, ya, ya ada penglihatan, ada pendengaran, ada hati, ada perasa dan sebagainya. Ditambah intuisi, bahkan Allah juga ngasih yang namanya hidayah. Hidayah ini juga salah satu bekal kita, teman-teman. Bekal kita berupa petunjuk agar kita ini mampu memahami segala sesuatu yang kita lihat saat ini. Nah, maka ini sinkron sekali dengan apa yang sudah Allah sampaikan di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256, ya, tentang bahwa seseorang di dalam memeluk agama Islam tidak ada paksaan sama sekali, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Ya, la ikraha fiddin. Ini ayat yang saya baca di awal di Muqaddimah tentang bahwa Islam menegaskan tidak ada paksaan dalam mengikuti agama Islam. Monggo semuanya bisa memeluk Islam lantaran pemahaman, lantaran ngertinya kita terhadap perintah Allah dan perintah Rasulnya. Teman-teman sekalian, kalimat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam mengikuti agama Islam. Ini kenapa? Ya, tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa adanya bekal yang Allah berikan di dalam tubuh kita berupa indera-indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasa, indera akal, ya, intuisi, daya, itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka agar manusia bisa menyimpulkan tentang kebenaran Islam ini, agar manusia bisa mempunyai landasan yang kuat kalau seseorang mengikuti perintah Allah itu lantaran memang hati dan pikirannya itu udah nyatu dengan apa yang dilihatnya, didengarnya, yang dipahaminya, sehingga benar-benar tanpa ada paksaan. Kedua, diperjelas lagi, ya, qad tabayyana rusdu minal ghayy, ya, sungguh sudah jelas, ya, mana yang benar, mana yang salah, ya, mana yang benar dari yang salah. Artinya kita bisa melihat tadi dengan penglihatan kita, kalau yang benar itu sudah pasti benar karena memang ada ciri-cirinya. Kalau yang salah itu jelas salah karena memang ada ciri-cirinya. Kalau yang hak itu nyata ada memang karena bisa dirasa, bisa dilihat, bisa dicerna oleh hati dan pikiran. Begitu pula sesuatu yang batil itu jelas-jelas batil karena kita bisa melihatnya, ya, karena kita bisa mendengarnya, karena kita bisa merasakan dengan hati, karena kita bisa mencerna dengan pikiran kita bahwa yang batil itu kelihatan. Maka manusia pada prinsipnya diberikan kebebasan. Kamu mau ngikutin mana? Ya, kamu mau ngikutin mana? Mengikuti yang hak atau yang batil, mengikuti yang benar atau mengikuti yang salah. Karena semuanya sudah jelas, teman-teman. Nah, disinilah Allah memberikan kebebasan. Kalau kamu memilih sesuatu yang benar, itu resikonya nanti kamu akan mendapatkan kebahagiaan di surga. Kalau kamu mengikuti kebatilan, ke sesuatu yang salah, kamu akan nantinya ke nerakanya Allah. Nah, ini semuanya sudah diberikan. Untuk itu kebebasan ini menjadi landasan utama, ya, bahwa kalau kita memang benar-benar pengen mengikuti kebenaran, pengen mengikuti al-haq, pengen mengikuti Islam, ya ayo kita benar-benar mengikutinya. Nah, disinilah kita, teman-teman sekalian, ditantang oleh Allah, ya, agar kita ini benar-benar bisa berkomitmen terhadap apa yang kita pilih, ya. Jadi al-haqqu mirabbikum fala takunanna minal khasirin, ya, wal takunanna minal mumtarin. Jadi, bahwa yang namanya kebenaran itu memang hanya satu,
hanya yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu terhadap kebenaran itu. Karena kebenaran bukan datang dari manusia, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, sesuatu yang menjadi asbab kenapa Islam memberikan kebebasan di dalam beragama. Karena memang secara natural, secara alami kita ini semuanya sudah punya sesuatu yang menjadikan oh ini benar ini tidak. Maka tidak heran kalau di saat-saat sekarang banyak sekali ya cendekiawan yang mungkin awalnya non muslim, ya banyak pengusaha-pengusaha yang awalnya non muslim atau banyak dari kalangan non muslim yang hari ini mereka masuk Islam itu benar-benar karena melihat dengan matanya, melihat dengan mendengar dengan telinganya, merasakan dengan hatinya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Islam, ya. Karena kebaikan di dalam Islam itu semuanya fitrah, ya, fitrah berkesesuaian dengan hati manusia. Sehingga ketika tersentuh fitrahnya terhadap kebaikan, mereka menerima, disitulah mereka meyakini. Nah, inilah teman-teman ya. Jadi kita tidak ragu lagi terhadap keputusan kita di dalam memeluk agama Islam ini. Karena berdasarkan apa yang kita lihat, ya, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, bahwa kebahagiaan itu ketika kita mentaati perintah Allah. Kebahagiaan itu hadir ketika kita mentaati Rasulnya. Kebahagiaan itu ketika kita menjalankan perintah-perintahnya dan mampu menjauhi larang-larangannya. Nah, maka dari segala hal yang kita lakukan di dalam praktek-praktek kita mengamalkan ajaran Islam ini, disitulah kita melihat bahwa syukur itu menjadi asbab kita bisa bahagia. Maka karena itu teman-teman, mari kita syukuri dengan sehatnya akal kita, sehatnya pendengaran kita, sehatnya penglihatan kita, sehatnya hati nurani kita. Ya, ini kita syukuri agar apa teman-teman? Agar Allah lebih banyak memberikan lagi kesehatan-kesehatan yang lain. Karena janji Allah, lain syakartum la azidanakum. Ya, kalau kamu bersyukur maka akan kami tambah nikmatnya. Ya, janji Allah. Maka konsep seseorang pengen lebih baik dari waktu ke waktu adalah apa? Bersyukur. Karena tanpa kita sadari, dengan bersyukur itu ya Allah pasti memberikan nikmat yang lebih lagi, ya. Untuk itu takutlah untuk tidak mensyukuri akan nikmat Allah. Mungkin ini teman-teman sahabat YouTube yang berbahagia, ayo kita perbaiki keislaman kita perbaiki diri kita melalui banyak belajar. Belajar dari mana teman-teman? Belajar dari mana saja. Karena ilmu Allah seluas samudra. Sementara yang hari ini ada di dalam hati dan pikiran kita, ada di dalam otak kita, hanya sesuatu yang melekat ketika jari kita ini kita celupkan di atas lautan, ya. Kemudian kita angkat ilmu itu hanya yang menempel ini. Ya. Ilmu yang Allah berikan kepada kita hanya sedikit sekali, maka tidak boleh ada kesombongan ya di dalamnya ketika kita memiliki ilmu. Maka dasar yang utama, balighu ani walau ayah, walaupun kita punya ilmu satu ayah, ayo kita sampaikan. Kemudian ini bagian dari bersyukur, ya. Mungkin ini dari saya buat kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika teman-teman sekalian melihat video ini, menemukan channel Zona Kanan ini ada manfaatnya, bisa tolong bagikan kepada yang lain, ya. Jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada semuanya. Bila ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dimaafkan lahir batin. Wabillahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.